Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Ini kita ngopi sehat, ngobrol psikologi sehat ya, yang dipersembahkan oleh Humanika Consulting. Nanti akan hadir nih psikolog-psikolog dari Humanika Consulting. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Selamat Seta. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Stella. Kabar sehat. Mudah-mudahan teman-teman pendengar semuanya dalam kondisi sehat nih ya. Amin, amin. Senang banget nih Kak Seta bisa bergabung sama kita di sini nih. Karena hari ini kita mau ngomongin mengenai gimana sih tipsnya agar tetap bahagia dan sehat di masa pandemi nih. Kalau Kak Seta sendiri nih, gimana pandangan Kak Seta melihat kondisi masyarakat sekarang di masa pandemi, terutama dari segi kesehatan psikis dan juga mental? Ya, terima kasih Kak Stella. Jadi memang betul sekali ini juga barusan kita terinformasi adanya varian baru ya. Jadi nggak cuma makanan saja punya varian banyak ini. Jadi COVID ini variannya lebih banyak daripada varian makanan yang ada. Jadi ada Omicron ya saat ini dan membuat akhirnya beberapa harus waspada dan kembali lagi untuk menjaga diri dan mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat pastinya Kak Stella. Ya, artinya mudah-mudahan dengan pengalaman yang sudah dilakukan selama 2 tahun yang lalu ya, berdampingan dengan pandemi COVID ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya sudah mulai bersiap-siap, sudah tahulah cara untuk supaya kita tetap menjaga kebahagiaan kita selama proses pandemi yang kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Gitu Kak Stella. Stres itu wajar sih Kak Stella. Ketakutan jadi stres itu wajar? Wajar sekali Kak Stella. Yang nggak wajar gila. yang nggak wajar itu adalah cemas Kak Stella. Cemas yang berlebihan. Iya. Cemas yang berlebihan. Okay. Betul. Jadi stres itu ada dua. Ada takut sama apa aja nih, Kak? Takut sama cemas ya. Kalau takut itu objeknya jelas. Takut sama Kak Stella. Bukan, maksudnya takut sama hantu misalnya. Misalnya. Yang baik hati. Misalnya itu Kak. Jadi takut. Dan satu lagi objeknya nggak jelas. Ya. Nah itu. Yang kita waspadai yang nggak jelas. Nggak jelas ini gitu ya. Iya. Betul. Tapi ini kira-kira perubahan apa sih yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat zaman now? Ya, jadi ini banyaknya pertama pola komunikasi yang berubah ya, Kak Stella ya. Jadi pola komunikasi akan lebih banyak memperkuat komunikasi di internal ya. Jadi keluarga itu akan lebih banyak berkomunikasi dibandingkan di luar. Nah, sedangkan komunikasi di luar lebih banyak menggunakan digital atau aplikasi yang model seperti ini nih, Kak Stella. Jadi nggak bisa datang ke studio ya, kita bisa tetap berinteraksi ya walaupun tempat kita berbeda gitu Kak Stella. Okay. Tetap bisa lihat-lihatan kan akhirnya. Tetap bisa pandang-pandangan kita ya. Iya, betul Kak Stella. Pertama. 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Oke, kita balik lagi nih di Ngopi Sehat masih bareng Kak Seta di sini ya. Kak Seta, kita masih ngobrolin mengenai gimana nih ya di masa pandemi ini supaya kita tetap bahagia. Banyak orang yang sekarang ini bilang, aduh penghasilan aku berkurang nih gitu kan. Mungkin yang dagang, yang jualan gitu kan Kak Seta. Nah, menurut Kak Seta, caranya nih gimana untuk menghadapi hal seperti ini nih? Ya, terima kasih Kak Stella. Jadi memang betul sekali yang tadi yang kita sampaikan itu yang di awal ya, kita obrolin di awal ya. Oke. Ya, yang diobrolin di awal itu terkait dengan kecemasan ya Kak Stella. Jadi memang bagaimana kita ada 5 tips ya Kak Stella yang bisa saya share ya di pagi hari ini pada teman-teman semuanya. Nanti juga bisa share juga teman-teman ke kita ya. Pertama adalah tadi ya, jangan cemas berlebihan. Itu yang pertama tuh Kak Stella. Tadi yang pertama kita sudah bahas itu bedakan antara takut dan cemas. Kalau kita bicara takut bahwa kita nggak punya rezeki, nah itu mungkin karena kita kurang berusahanya. Sedangkan kalau cemas nggak punya rezeki, nah itu yang menurut saya berlebihan karena menurut saya rezeki sudah yang ngatur. Jadi tinggal kita fokus dengan pekerjaan kita, aktivitas yang kita miliki saat ini, nanti rezeki itu udah pasti masing-masing sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Itu sih Kak Stella. Sebenarnya ya kita harus yakin bahwa Allah ini sudah ngatur rezekinya setiap orang, benar ya Kak ya?
Betul sekali. Jadi nggak usah kita Nah, takuti, nggak usah kita cemasi. Takut, ya kita hari ini nggak dapat rezeki, iya kita takut. Nah, makanya kita punya ikhtiar, punya usaha untuk itu. Tapi kalau cemas, jangan-jangan saya nggak bisa hidup. Nah, itu kan sudah berlebihan. Jangan-jangan. Sedangkan takut mungkin karena kita memang di satu hari ini kita harus berpikir kira-kira ada transferan yang ada dari Kak Stella, ada transferan dari Kak Stella ya. Nah, itu boleh kita takuti gitu loh. Karena oh, itu kalau itu Kak justru Stella takut ya, transfer ke takut saya ya ditransfer mungkin gitu ya. gitu. Ya, Bukannya bersyukur. justru itu yang ditunggu Kak Stella. Oke. Kasih tahu ini ada pertanyaan dari Mas Arif Falbian. Assalamualaikum. Kak Seta, saya mau tanya nih. Saya kan pernah kena COVID. Gimana cara menghilangkan rasa sugesti? Kadang-kadang kalau suka lihat orang yang dirawat di rumah sakit, langsung sugesti, langsung sesek gitu loh. Gimana nih Kak Seta? Ya, makasih Kak Arif. Jadi itu betul ya, itu yang namanya kecemasan contohnya seperti itu ya Kak Arif ya. Jadi sugesti itu adalah contoh kecemasan yang berlebihan. Jadi kalau kita melihat, padahal kita kondisinya baik-baik aja nih Kak Stella. Terus kalau ngelihat Kak Stella lagi segar bugar kayak gini, sumringah di pagi hari ini, kemudian saya menjadi lebih tersugesti, lebih baik. Nah, itu yang kita sebut dengan yang namanya satu aura ya, yang bisa membangkitkan yang namanya aura kita jauh lebih Energi baik lagi. positif. Ya, emosi kita jauh lebih baik. Tapi kebalikan, ketika saya melihat ada orang sakit dan kemudian saya merasa diri kita sakit, padahal kita nggak ada apa-apa nih. Nah, makanya kita coba arahkan kembali. Kalau memang kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, ya, kecemasan yang berlebihan, dialihkan mendingan dengerin DFM dan lihat siarannya Kak Stella. Itu insya Allah sih dia akan sehat selalu. Apalagi di Ngopi Sehat ya. Ngobrol psikologi dan kesehatan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat sugesti kita jadi nggak baik, kita hindari atau kita hadapi? Kita hindari, Kak Stella. Karena tadi itu yang menimbulkan kecemasan. Hindari Jadi kita, sebaiknya. ya, jadi kan kita tahu nih bahwa kecemasan diri kita tuh masing-masing punya kecemasan yang beda-beda. Ada saya melihat orang sakit ya, kayak orang sakit gitu aja kan, tidak ada asosiasi ya. Nah, ada juga orang yang melihat orang sakit jadi terasosiasi. Nah, ini kita bahwa oh ternyata saya lebih cemas atau saya memiliki kecemasan lebih dibandingkan yang lain. Nah, itu yang harus dihindari. Untuk melihat orang sakit lebih baik kita duduk manis sambil ngopi pagi dengerin acara di pagi ini. Oke. Tapi kalau aku kok kenapa ya? Kalau misalnya ada yang membuat aku sugesti nggak baik, malah aku tantangin, Kak. Ini berarti tipe orang kayak gimana nih, Kak? Ya, jadi ya seperti apa Kak Stella? Ini menarik ya. Ada sugesti yang nggak baik kemudian ditantangi gitu kan. Artinya ada orang yang lebih berani ya dalam menghadapi kecemasan. Jadi contoh kayak Kak Stella ya tadi sampaikan bahwa ketika ada sugesti yang nggak baik atau ada hal yang sebenarnya tadi, nah Kak Stella justru menantang diri Kak Stella untuk bisa sampai. Nah, itu hal itu yang memberikan imunitas. Jadi ada dua ya, pendekatan imunitas, ada yang sifatnya kita fight, ada yang kita lawan, dan ada yang sifatnya kita hindari. Ya, kembali lagi tergantung kemampuan kita. Kita berani nggak melawan? Kalau nggak, ya lebih baik kita hindari daripada kondisi kita terus berlarut-larut kepikiran dengan hal-hal yang sebenarnya nggak jelas. Bukan berarti dikatakan penakut ya, Kak? Bukan ya. Itu mekanisme coping ya atau strategi kita dalam menghadapi stres itu begitu sih. Antara fight dan flight itu strategi sih. Tergantung Jadi pada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita tahu nih, kayaknya kita nggak bakal bisa nih ngadepin. Kita nggak bakal bisa kalau kita nantangin gitu ya. Nggak usah ditantangin. Nggak usah ditantangin. Kita hindarin. Betul. Ini bukan berarti kita kalah atau penakut. Malah itu buat apa namanya? Secara untuk supaya kita tidak terbawa juga lebih sehat gitu ya, Kak ya. Iya. Makanya kenali diri itu akan jauh lebih baik ya. Kenali batasan-batasan kemampuan diri itu akan jauh lebih baik. Gimana cara mengenalinya, Kak? Banyak orang yang mungkin gue udah tahu kok gue begini orangnya, tapi ternyata mereka belum kenal sama diri sendiri. Nah, bener nggak sih, Kak? Itu yang kedua nih, Kak, tips yang kedua. Jadi kadang-kadang kita mencari kebahagiaan itu di luar, Kak Stella. Nah, kita lupa bahwa kebahagiaan itu di inner, di dalam diri kita. Makanya kita lupa fokus dengan diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Ketakutan, kebahagiaan, sebenarnya itu yang kita menciptakan sendiri sebenarnya, Kak Stella. Karena kita sibuk melihat keluar bahwa
saya melihat orang lain lebih baik daripada saya, orang lain lebih rezekinya lebih banyak, kemudian saya menjadi takut ya. Padahal kalau kita fokus terhadap diri kita, bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, bisa ketemu, bisa ngobrol di sini, dan kemudian kita manfaatkan. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki kita bersama. Nah, itu kadang-kadang kita lupa bersyukur terhadap hal-hal kecil. Iya nggak sih, Kak? Iya. Iya kan? Betul sekali, betul sekali. Betul. Misalnya Contohnya, gini, Kak, paling aku kalau gampang kadang ngomong tuh gini, aku alhamdulillah masih bisa tidur di kasur yang empuk malam ini gitu. Itu kan sebenarnya simple gitu kan. Cuman buat aku sih sangat bersyukur. Betul sekali. Apalagi kalau kita ngeliat sekeliling kita ditemenin sama orang-orang yang kita sayangi semua ya, Kak Stella ya. Nah, itu Sehat. sehat semuanya dan kita senang sekali gitu kan. Dan bahkan seringkali kita lupa dengan rasa syukur itu ketika kita wake up ya, bangun pagi terus kemudian kita nggak ngerapiin. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya perilaku ketidaksyukuran itu ya ketika kita sudah menikmati kasur yang empuk itu, paginya kita sempatkanlah untuk merapikan tempat tidur kita. Nah, hal-hal yang sederhana kayak gitulah, Kak Stella. Jadi kita nggak usah terlalu busy, terlalu disibukkan dengan yang namanya pagi-pagi langsung buka apa namanya sosial media ya. Handphone. Iya, sosial media langsung kita lihat link apa namanya Instagramnya siapa, terus ada story-nya siapa, kemudian dia udah begini, dia begitu, pagi-pagi ya Allah berat banget ya hidupnya. Mendingan, jadi hindari pagi hari itu memegang handphone sebenarnya ya. Iya, kalau lihat Instagramnya Castella sih nggak apa-apa ya, bilangnya masalahnya kan yang bener. yang wajib. Nah itu yang wajib itu yang nggak wajib itu mandi ya, kemarin itu baca. Oh, iya. itu takdir. Nah, takdir gitu. Takdir. Oke, Kak Seta, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari gadis. Cemas kecemasanku kali ini takut doi kecantol cewek lain. Apalagi pandemi gini kan, Kak Seta, mungkin untuk bertemu tuh agak susah kan. Nah, ini untuk masalah hati. Iya. Kak Seta ngeliatin kelakuan aku sampai ketawa. Iya, betul, Kastel aja. Enggak, soalnya di belakangnya benar-benar sesuai dengan tagline di belakangnya ya, terminal dangdut ya. Jadi memang benar-benar bikin orang bahagia ya memang. Amin. Ya, DFM ini luar biasa. Ya, jadi kalau kita bicara tadi itu bicara masalah kecemasan. Jadi kembali lagi bahwa apa sih yang membuat akhirnya mengatakan bahwa si A atau pasangannya ini pindah ke lain hati kan. Nah, artinya menurut saya komunikasi yang seperti ini, misalnya intensitas komunikasi sebenarnya bisa digantikan dengan digital ya saat ini. Beda sama dulu ya, nggak bisa ketemu ya surat-suratan yang pernah kita bahas di minggu lalu ya Kak ya. Nah, sekarang kita bisa begini dan tapi ya nggak usah tiap saat ya, tiap 5 menit dicek, dikontrol. Nah itu udah hal yang kecemasan. Nah normal aja dan topik pembicaraan ketika sering ketemu tuh ngomongnya udah bingung kan, sayang terus dulu sayang doang isinya, jadi 1 jam cuma sayang doang. Pertama kamu lagi apa? Itu udah pasti. Betul. Kamu udah makan belum? Ya kalau aku belum makan ya aku mati. Ya. Orang nggak pernah ada nanya ya, kamu udah makan belum? Abis itu nanya kamu udah minum belum? Lupa orang kan serat. Bener kali Kak, yang kayak gitu ya. Jadi basa-basinya kebanyakan sebenarnya. Ya kembali lagi ini tipenya sih, masing-masing orang punya tipe dan gaya masing-masing dalam hatinya. Nah kembali untuk gadis ya, saya pikir sih lebih baik bersyukur sudah memiliki pasangan untuk saat ini dan kemudian bangun komunikasi intens ya, komunikasi yang berdasarkan kebutuhan ya, artinya bukan karena ketakutan. Beda ya bicara masalah ketakutan dengan kebutuhan. Artinya penting nggak sih mulai melihat introspeksi diri sendiri kan? Apa penting sih saya menelpon hampir misalnya 1 hari itu sejam sekali gitu kan? Penting nggak sih saya melakukan itu ya? Nah ini yang perlu kita coba introspeksi dan kita jangan-jangan kitanya sehat mental, lawan bicara kita nggak sehat mental loh. Jadi itu bisa merusak kebahagiaan ya, Kak? Betul sekali, betul. Akhirnya. Jadi bukan cuma kita nggak bahagia loh, tapi orang lain jadi nggak bahagia juga karena kita.
Iya, oke. Kak Seta, Hmm, nanti kita balik lagi nih ngobrol-ngobrolnya. sip, Kita ya, undang dulu nih, karena aku juga pengen tanya nih terhadap masalah rumah tangga. Karena oke. kan masa pandemi ini banyak yang bilang rumah tangganya jadi nggak bahagia. Hmm, Bahkan tingkat perceraian pun meningkat. yes, betul. Bener ya, Kak ya? Nanti habis ini kita bahas ya, Kak ya. Yes, kembali di Ngopi Sehat bersama Kak Seta Wicaksana dari Humanika Consulting. Ya, Ngopi Sehat ini dipersembahkan oleh Humanika Consulting. Kak Seta, kita lanjut lagi nih. Biar Oke. bahagia di masa pandemi, ya kan? Nah, ini sebelum kita jawabin pertanyaan Jackfruit Mania, Kak Seta ini kan aku melihat bahwa di masa pandemi ini banyak orang yang merasa tidak bahagia. Sehingga bisa dibilang apalagi dalam masalah rumah tangga. Hmm, Dan biasanya ekonomi jadi alasan nomor satu. hmm, Sehingga tingkat perceraian pun menjadi tinggi. Nah, yes, Kak betul, Seta, Mbak. gimana sih kalau misalnya nih, mungkin ekonomi kita lagi goyah. Apa yang bisa kita lakukan supaya rumah tangga kita tuh tetap bahagia? Iya, betul, Mbak. Jadi ini yang ketiga ya, Mbak. Ya, tadi kan 1, 2 sudah ya, Mbak. Ya. Jadi pas banget sih, Mbak. Setelah kita padahal belum Ya, ngobrol loh kan aku materinya. ngilmu Tapi soalnya. pas. Saya ngilu dengernya. Ini Iya, pendidikan betul. gitu, Kak Seta. Kak Stella ngilu dengernya ya. Baik. Jadi, ya ini Hmm. das. Jadi memang yang ketiga ya, yang ketiga itu jangan kepoin urusan orang lain ya. Jadi kadang-kadang yang bikin perceraian tinggi itu karena masalahnya kita membandingkan keluarga kita dengan yang lain. Yang sebelah sana sudah jalan-jalan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pak, kapan nih kita jalan-jalan? Kapan nih kita ini dan sebagainya. Nah, ini udah komparatif. Pak, sebelah beli kompor, Pak. Maksudnya sebelah Instagram, bukan sebelah rumah. Pak, ini. Nah, kayak gini-gini kan sekarang kan orang memang lagi banyak ya ngerapiin diri sendiri. Kemudian Instagram itu salah satunya adalah memuaskan ya habis rapi-rapi beres-beres di foto ya kan. Maksudnya sebenarnya hanya kebanggaan diri sendiri, tapi orang lain ngeliat kadang-kadang akan perspektifnya berbeda melihatnya. Ngeliat, ih di situ spraynya baru ya, padahal baru dirapiin. Nah, kadang-kadang orang juga nggak niat untuk pamer-pamer juga, hanya sekedar hanya mendokumentasikan kebahagiaan mereka dan diupload di sosial media. Tapi implikasinya luar biasa loh. Apalagi kalau para selebriti, kemudian para influencer, kemudian orang harus ngikutin ini ya Raffi Ahmad aja pingin habis punya bayi kan. Nah, herannya kenapa yang lain pada nggak minta pingin punya bayi juga gitu. Malah lihat hadiahnya kok banyak ya bayinya gitu. Lebih lebih lihat ke situnya gitu loh, bukan Pak itu Raffi Ahmad punya bayi kita bikin bayi lagi. Nah, itu kan harusnya yang di masa pandemi ini lebih banyak digiatkan gitu loh, Oke, Mbak. jadi sebenarnya coba memikirkan bahwa jangan sesuatu dari selalu gitu ya. Betul, betul. Jadi memang jangan urusan urusan orang lain ya kan, kebahagiaan mereka. Jadi jangan kita bandingkan. Itu yang penting sih, Mbak. Jadi Bandingkan. membandingkan karena masing-masing tadi punya kebahagiaan dan caranya masing-masing. Jadi belum tentu loh kebahagiaan mereka itu adalah kebahagiaan kita Oke. juga. Belum tentu Itu kebahagiaan orang lain tuh bisa jadi kebahagiaan kita. betul. Karena yang pakai sepatu kan kita. Dan Nah, biasanya kita sendiri yang bisa menyesuaikan. betul sekali. Ini saya adem dengernya Iya kan? rasanya kalau kayak gini. Iya, makasih. Heeh, Ini Kak Seta. Ini heeh. Ustadz dari Ustadz dari. Ustazah luar biasa. Tapi Quotes-nya. aku melihatnya gini, seperti kayak aku suka quote gitu kan. Kadang-kadang itu pencitraan doang. Kita ngiri sama orang padahal belum tentu dalamnya begitu. Iya, padahal aslinya lebih ngiri lagi ya. Iya, aku nyindir aku sendiri loh, Kak. Nggak nyindir orang lain. Iya, iya. Bener nggak sih, Kak? Iya, iya, betul, betul, betul sekali.
Kak Stella. Jadi memang udah kita jangan lihat-lihat orang lain. Nah, kita fokus saja dengan diri kita. Kalau memang kita mau lihat orang lain, misalnya bukan apa yang dia miliki, tapi bagaimana misalnya, kamarnya kok di layoutnya bagus ya. Gimana sih dia bisa nge-layout itu kamarnya bagus. Kita bisa kamar kita di kamarnya ya lagi kita miliki, mungkin lebih menginsight apa ya, isinya adalah bagaimana membuat kamar ini jauh lebih baik Ambil lagi. dari sisi yang lain. Oke. Kak Seta, ini ada pertanyaan nih. Ini dari siapa ini? Sebentar aku lihat dulu namanya. Iya, Kak Stella, ini ada ada nih namanya. Ada si kecil nih, Kak. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mirip banget si ganteng, si pintar. Nih Kak Seta ada pertanyaan. Ini ngomongin mengenai anak pas banget. Kak Seta mau tanya nih, apa efek samping dari anak yang dituntut buat jadi nomor 1 terus sama anaknya? Sama orang tua? Betul, Kak Sal. Jadi memang sekarang kan ibu-ibunya nih, ya kita semua kan ada di rumah ya ketika anak-anak belajar nih juga baru baru selesai pelajaran juga. Jadi kadang-kadang memang Kak Stella, oke, takutnya putus-putus. Jadi memang kita harus tahu ya sebagai orang tua sebenarnya, apakah memang akhirnya anak kita tuntut untuk nomor 1 atau kita tuntut untuk menjadi terbaik versi anak itu. Itu yang dipahami terkait dengan situasi atau tentang karakter si anak ini juga. Nah, apakah anak ini memang bisa bisa nggak mesti harus nomor 1 sih sebenarnya, menjadi diri sendiri itu menjadi penting. Artinya gini, ya, anak lebih cenderung diam. Terus kemudian kita dorong anak itu lebih komunikatif lah di dalam kelas. Apalagi sekarang modelnya daring ya. Nah, kemudian bagaimana dia berani menyampaikan dan sebagainya. Tapi nggak kita perlu tuntut dia menyampaikannya dengan apa lebih dominan, kemudian menunjukkan kemampuannya, tidak seperti itu. Tapi adalah bagaimana anak ini lebih bisa berkomunikasi lebih baik di dalam pembelajaran. Hal-hal seperti itu sih. Oke. Tapi Kak Seta, apa efek psikologis dari anak yang selalu dituntut sama orang tua untuk jadi nomor 1? Ya stres lah, Mbak. Udah pasti kalau kita dituntut untuk dapat penghasilan 1 miliar tiap tahun atau 15 miliar tiap tahun, ya lama-lama juga kita juga stres sendiri kan. Artinya tuntutan itu nggak akan pernah selesai gitu. Tuntutan itu akan terus meningkat ya. Kalau saya sekarang adalah bagaimana orang tua lebih memahami karakter anaknya. Kadang-kadang justru misalnya beberapa saat ini kehadiran orang tua justru malah bikin stres anak gitu kan. Kadang-kadang mereka lihat orang tuanya udah langsung sesunggukan atau udah mulai kecemasannya tinggi gitu kan. Nah, ini juga dialami juga sama anak saya ketika sebenarnya kesalahannya di anak saya ketika belajar kemudian dia main-main ya kan. Kemudian diawasi jangan sampai main-main pada saat belajar gitu kan. Atau bahkan pindah main games gitu kan, karena belajarnya di komputer kan tinggal dia pindah switch lihat YouTube dan sebagainya. Sampai lagi di live orang lagi ujian dan nonton YouTube coba. Nah kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kita nggak usah nuntut dia nomor 1 deh ya, masalah lempeng dulu aja lah ya. Bilang nggak usah jadi nomor 1. Kalau nomor 1 itu berarti apa sih Ya, betul. Nah, tapi anak yang dituntut ya, aku lihat nih Kak, anak yang terlalu dituntut sama orang tua, biasanya juga jadi antisosial. Terus stres sudah pasti. 3, aku ngelihat juga akhirnya dia lebih nggak pede. Ini benar nggak sih Kak? Iya, betul sekali sih Mbak. Yang pastinya ketika dia stres ya dan sudah mulai cemas, akhirnya narik kemana-mana. Jadi intinya cemas itu bisa menarik banyak hal ya. Jadi nggak pede, kemudian jadi apapun yang dia lakukan akan merasa takut, ada yang ngontrol, ngawasin, dan akan selalu merasa akan salah terus ya. Oke, itu dia tuh. Kak Seta, ini kita pengen tahu nih, apa tips dan cara membuat bahagia diri kita sendiri?
Iya, tadi ya, coba kita pahami dulu siapa diri kita, sehingga untuk tahu mana cemas, mana takut, itu kita bisa bedakan dulu antara ketakutan dan kecemasan. Kemudian yang kedua, kita fokus sama diri kita, ya, merapikan diri kita. Pokoknya yang lain-lain itu sebagai informasi saja, tidak untuk kita mereka jadi panutan kita nggak mesti, tapi bagaimana kita terinspirasi atas apa yang mereka buat. Kemudian yang ketiga, kita coba untuk mulai namanya tidak ngepoin orang lain ya. Coba deh kita fokus dengan diri kita aja deh. Nah, karena efeknya luar biasa ya sampai perceraian tadi yang Kak Stella sudah sampaikan. Yang keempat, kita mulai coba merancang hidup sehat. Hidup sehat itu coba kita kurangi jajan ya, yang biasa jajan di luar. Jajan boleh kalau lagi kita mikirkan ekonomi kerakyatan yang macet ya di luar ya, kita jajan karena untuk menghidupi ekonomi orang lain itu oke. Tapi kalau jajan hanya sekedar hanya kemalasan kita, kemudian kita jajan dan sebagainya, itu mungkin itu bisa dikurangi. Dan yang terakhir Kalau adalah dijajanin boleh ya? boleh sekali. Yang terakhir adalah ditunggu. Iya, iya. Mungkin Jakdut mau kirim jajanan buat saya boleh ya? Buat ke Kaseta boleh ya? Iya. Yang terakhir yang kelima itu menolong. Jadi rasa menolong itu membuat kita lebih bahagia daripada yang lain. Ya, jadi kalau orang menolong itu kan tangan di atas ya. Jadi akan membuat kita menjadi lebih bahagia dibandingkan yang lain. Karena kita bisa menolong. Itu ada 5 tips. Jadi yang pertama nih kalau boleh aku ulangi nih, yang pertama kenali diri sendiri. Kita kenali diri kita sendiri dulu. Betul. Yang kedua adalah fokus sama diri kita. Ya, bersyukur ya. Gak usah fokus sama orang lain. Supaya kita bisa lebih bersyukur ya Kak ya. Betul. Yang ketiga, jangan kepo, kurang-kurangin kepo. Apalagi kepoin mantan. Bener ya Kak? Bener kan? Ya Mbak. Ya. Nasihatnya diingetin ya. Yang keempat, itu hidup sehat. Ya, betul. Bener ya Kak, yang keempat hidup sehat. Ya, sehat pikiran, ya sehat mulai dari makan, kurang-kurangin jajan, kecuali dijajanin. Betul. Ya. Bener. Pokoknya jangan karena, gue males masak jajan aja. Nah, ini nih, hidup kan kita juga nggak tahu, padahal masak kita tahu ingredientsnya, isi-isinya kan lebih sehat padahal. Iya. Yang kelima apa tadi Kak? Menolong, itu dia, benar. Ada rasa kebahagiaan sendiri ketika kita bisa menolong orang lain. Itu benar banget, Kak. Ya, seperti saat ini Kak Stella penolong saya dengan sering ketemu dengan Kak Stella, itu salah satu kebahagiaan tersendiri di pagi hari ini. Iya, Kak. Apa tadi ya kita ya minta izin. Ketawa Oke. Kak Seta, ini terima kasih banyak. Hari ini kita mudah-mudahan lebih sehat di masa pandemi ini, ya. Mudah-mudahan juga semuanya kalau sehat mental, otomatis sehat juga nih jasmaninya. Karena kan banyak yang bilang bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Yes. Apalagi kalau udah stres, gampang banget diterpa penyakit ya Kak ya. Oke, Kak Seta terima kasih banyak. Ya, pastinya nih Humanika Consulting akan hadir setiap hari Kamis di Ngopi Sehat, ya, ngobrol psikologi sehat bersama Humanika Consulting. Kita akan ngobrol-ngobrol supaya psikologi kita sehat, ya Kak ya. Ya. Oke, Kak Seta, kita ketemu lagi minggu depan. Yes, insya Allah Mbak, sehat selalu kitanya, Mbak Stella dan Jakdut semua sehat semuanya. Oke, Kak Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mohon maaf. Izin live. Oke, Jakdut Mania baru aja kita simak Ngopi Sehat bersama Humanika Consulting. Tadi ada Kak Seta Wicaksana, psikolog dari Humanika Consulting ya. Simak terus ya Ngopi Sehat, ngobrol psikologi sehat ya setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 pagi. Kita ngobrol-ngobrol psikologi supaya sehat. Salam sehat.